Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Sri Wulandari dengan NIM 11076200035 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2020. Pada video kali ini saya akan menyampaikan infografis yang berisi tentang konsep dasar PPKN SD. Tugas ini merupakan tugas UAS mata kuliah konsep dasar PPKN SD dengan dosen pengampu Dr. Otif Satibi Hidayat MPD. Di sini saya akan menyampaikan 3 tujuan pendidikan nasional. Yang pertama itu ada SKL, standar kompetensi lulusan, adalah kemampuan minimal yang harus dimiliki setiap peserta didik yang belajar pada jenjang sekolah tertentu. Standar kompetensi lulusan tersebut berlaku secara nasional dan merupakan gambaran kualitas minimal generasi muda bangsa Indonesia. Standar kompetensi kelulusan meliputi sikap, yaitu beriman dan berakhlak mulia, memiliki ilmu atau terdidik, percaya diri, dan bertanggung jawab. Berikutnya ada pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora. Berikutnya itu ada keterampilan berpikir dan bertindak, yaitu kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Yang kedua itu ada filosofi adalah filsafat keilmuan PKN, memiliki ontologi pokok ilmu politik, khususnya konsep politikal demokrasi. Filosofi tersebut mengartikan bahwa negara memiliki budaya berupa sopan santun yang harus menjadi karakter anak bangsa. Yang ketiga itu ada kurikulum. Kurikulum adalah rencana pembelajaran. Tujuan kurikulum secara umum yakni untuk pendidikan nasional, untuk lembaga atau institusi, untuk berbagai bidang studi, dan untuk instruksi atau penjabaran bidang studi. Tujuan pendidikan nasional menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di sini terlebih dahulu saya akan menyampaikan tujuan utama dari pendidikan, yaitu mengembangkan potensi dan mencerdaskan individu dengan lebih baik. Dengan tujuan ini diharapkan mereka yang memiliki pendidikan dengan baik dan memiliki kreativitas, pengetahuan, kepribadian, mandiri, dan menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan nasional yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta berilmu, cakap, kreatif, sehat, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kemampuan yang harus dimiliki guru profesional yaitu leadership, digital literacy, communication, emotional intelligence, entrepreneurship, global citizenship, problem solving, team working. Arti pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, menjelaskan tentang pengertian pendidikan, yaitu pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti atau karakter, kekuatan batin, pikiran atau intelek, dan jasmani anak-anak selaras dengan alam dan masyarakatnya. Amanat dan prinsip dasar guru dari Bapak Pendidikan mencetuskan ajaran yang terkenal, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, dalam bahasa Jawa yang berarti ing artinya di, ngarsa berarti depan, sung berarti jadi, dan tulada berarti contoh atau panutan. Jadi semboyan ing ngarso sung tulada bisa diartikan bahwa seorang guru atau pendidik harus menjadi panutan atau memberikan contoh kepada peserta didik. Yang kedua itu ada ing madya mangun karso, sama seperti sebelumnya. Istilah ing berarti di, sementara istilah lainnya yakni madya berarti tengah, mangun berarti membangun atau memberikan, dan karsa berarti semangat atau bisa juga diartikan sebagai niat. Jadi rangkaian semboyan ing madya mangun karsa berarti di tengah, membangun atau memberikan semangat, kemauan atau niat.
Berikutnya itu ada Tutwuri Handayani, yaitu Tutwuri berarti di belakang atau mengikuti dari belakang, dan Handayani berarti memberi semangat. Maka Tutwuri Handayani berarti di belakang atau dari belakang memberikan semangat atau dorongan. Berikutnya itu ada Doh Paran Kirim Dungo, ada Tan Katon Hamu Muji, dan yang terakhir itu ada Waspado Purbo Waseso. Ciri pelajar Pancasila yang pertama itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar Pancasila itu diharapkan memiliki spiritualitas yang tinggi sehingga dapat menerapkan segala nilai-nilai baik sesuai dengan ajaran agama dalam kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya itu ada kreatif. Pelajar Pancasila dapat mengasah kreativitas dengan menerapkan pemikiran kritis yang kemudian diolah menjadi inovasi baru. Berikutnya itu ada gotong royong. Pelajar Pancasila mampu melakukan kegiatan bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan tersebut terasa lebih lancar, mudah, dan ringan. Berikutnya itu ada berkebinekaan global. Nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika wajib menjadi nilai yang dipegang bersama oleh seluruh masyarakat Indonesia, termasuk para pelajar. Berikutnya itu ada bernalar kritis. Kemampuan berpikir kritis sendiri diartikan sebagai kemampuan secara objektif memproses informasi baik secara kualitatif dan kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisa informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Dengan begitu, diharapkan pelajar akan mampu mengambil keputusan yang tepat. Yang terakhir itu ada mandiri. Pelajar Pancasila mampu menyelesaikan suatu pekerjaan dengan baik dan penuh tanggung jawab secara mandiri. Pelopor pengembangan tumbuh kembang anak didik. Yang pertama itu ada olah pikir literasi, olah karsa estetika, olah rasa kinestetika, dan yang terakhir ada olah hati atau etika. Pengembangan nilai-nilai karakter. 5 nilai utama pengembangan karakter yaitu ada religius, diterapkan dengan beribadah dan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Ada nasionalis, diterapkan dengan menyanyikan lagu-lagu nasional. Ada mandiri, diterapkan dengan membiasakan siswa untuk mampu mengatur diri sejak dini. Gotong royong, melihat bagaimana cara siswa membantu orang-orang di sekitar. Dan yang terakhir, integritas, melihat bagaimana cara siswa menyesuaikan antara ucapan dengan perbuatannya.